Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Khairinisa dan rekan saya Robiatul Adawiyah dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang posisi dan sentral ijtihad dalam studi Islam. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata jahada. Kata ini beserta derivasinya berarti pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh suatu dari berbagai urusan. Perkataan ini menunjukkan pekerjaan yang sulit dilakukan atau lebih dari biasa. Secara ringkas, ijtihad berarti sungguh-sungguh atau kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Dalam Islam, ijtihad memiliki makna khusus, yakni pencurahan segala kemampuan secara maksimal untuk memperoleh suatu hukum syara' yang amali melalui penggunaan sumber syara' yang diakui. Dalam definisi yang lain disebutkan, ijtihad adalah pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara'. Pengertian lain mengartikan bahwa ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW hingga dalam perkembangannya. Ijtihad dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, serta masa-masa selanjutnya sampai sekarang ini. Meskipun pada periode tertentu, apa yang kita kenal dengan masa taklid, ijtihad tidak diperbolehkan. Tetapi, pada masa periode tertentu atau kebangkitan atau pembaharuan, ijtihad mulai dibuka kembali, karena tidak dipungkiri, ijtihad adalah suatu keharusan untuk menanggapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Macam-macam ijtihad. Ad-Dawalibi membagi ijtihad menjadi 3 bagian, yang sebagiannya sesuai dengan pendapat Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat, yaitu 1. Ijtihad al-Batini. Ijtihad al-Batini yaitu ijtihad untuk menjelaskan hukum-hukum syara' dan nas. 2. Ijtihad al-Qiyasi. Ijtihad al-Qiyasi adalah ijtihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan metode qiyas. 3. Ijtihad al-Istislah. Ijtihad al-Istilah ini terdapat permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan ra'yu berdasarkan kaidah istislah. Selain macam-macam ijtihad yang tadi, Muhammad Taqiyul Al-Hakim menganggap bahwa penjabaran seperti di atas belumlah sempurna, sehingga Muhammad Taqiyul Al-Hakim membagi ijtihad menjadi 2, yaitu 1. Ijtihad al-aqli. Ijtihad ini adalah ijtihad yang hujjahnya didasarkan pada akal dan tidak menggunakan dalil syara'. 2. Ijtihad syari'. Ijtihad syari' adalah ijtihad yang didasarkan pada syara'. Dasar hukum ijtihad. Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu, agama, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat, dan fungsi hukum biasa. Namun, dalam perjalanannya, hukum Islam mengalami pergolakan dan kontroversi yang luar biasa ketika dihadapkan dengan kondisi sosiokultural dalam dimensi, tempat, dan waktu yang berbeda. Hukum Islam meliputi syariat atau Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber primer dan fikih yang diambil dari syariat yang pada dasarnya digunakan sebagai landasan hukum. Dalam hukum Islam, untuk menentukan hukum ijtihad, para ulama berpendapat bahwa jika ada seorang muslim ditanya atau dihadapkan kepada suatu peristiwa atau ditanya tentang suatu masalah yang berkaitan dengan hukum syara', maka hukum bagi orang yang dihadapkan atau ditanya tersebut bisa wajib ain, wajib kifayah, sunnah, ataupun haram. Yang pertama, bagi seorang muslim yang sudah memenuhi kriteria menjadi mujtahid dan dimintai fatwa hukum atas suatu peristiwa, dan ia juga dihadapkan kepada suatu masalah
atau suatu peristiwa dan ia khawatir akan hilangnya kepastian hukum akan terjadinya suatu peristiwa tersebut padahal tidak ada seorang mujtahid lain, maka hukum ijtihad adalah wajib ain. Selanjutnya adalah ruang lingkup ijtihad. Ruang lingkup ijtihad dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, peristiwa yang ketetapan hukumnya masih dzanni. Tugas utama para mujtahid dalam masalah ini adalah menafsirkan kandungan nas, kemudian menetapkan hukum-hukum yang termuat di dalamnya. Contoh peristiwa seperti bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, baik disengaja ataupun tidak, apakah itu membatalkan wudhu atau tidak, kewajiban suami istri, dan lain-lain. Yang kedua adalah peristiwa yang belum ada nasnya sama sekali. Maka tugas utama para mujtahid dalam masalah ini adalah merumuskan hukum baru atas peristiwa tersebut dengan menggunakan kekuatan ra'i. Contoh peristiwa seperti hukum bayi tabung, transplantasi organ tubuh, keluarga berencana, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah syarat-syarat menjadi seorang mujtahid. Syarat umum menjadi seorang mujtahid yang pertama, balik. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, mampu memahami masalah. Dan yang keempat, beriman dan bertakwa. Kemudian syarat khusus menjadi seorang mujtahid. Yang pertama, mengetahui ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masalah yang sedang dianalisis. Yang kedua, mengetahui sunnah Nabi yang berhubungan dengan peristiwa yang sedang dianalisis. Yang ketiga, mengetahui maksud dan rahasia hukum Islam. Yang keempat, mengetahui kaidah kuliah, yaitu kaidah-kaidah fikih. Yang kelima, mengetahui kaidah bahasa Arab dan ilmu mantik. Yang terakhir adalah posisi dan peran ijtihad. Dalam hal ini ada dua aliran yang berbeda pendapat. Yang pertama, aliran yang berpendapat bahwa dalam masalah yang hukumnya tidak dijelaskan secara tegas, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, Allah telah menentukan satu hukum atau pengertian yang tunggal untuk masalah itu sebelum mujtahid melakukan ijtihadnya. Mujtahid disuruh berijtihad, mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam memahami wahyu untuk menentukan hukum atau pengertian tunggal yang dimaksud. Yang kedua, aliran yang berpendapat bahwa dalam masalah ijtihad yang benar di sisi Allah adalah berbilang, bukan tunggal seperti yang dijelaskan oleh aliran sebelumnya. Sehingga menurut aliran ini Allah tidak menentukan hukum tertentu dalam arti tunggal untuk suatu masalah tertentu sebelum para mujtahid melakukan ijtihad. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.